Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di podcast kawan Diska bersama info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Penyalahgunaan nafsa adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2024, podcast Kawan Diska episode kali ini akan membahas tentang nafsa, akan membahas dan mengupas tentang nafsa. Dan di studio siang kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias, Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa, dan Nafsa. Dokter, selamat datang di studio podcast Kawan Diska. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Nggih lah. Ini dokter, dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba nih, yang akan jatuh 26 besok. Juni. Nah, ini kita di episode podcast Kawan Diska kali ini dokter kita akan membahas tentang nafsa nih. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih dokter, kondisi nafsa di Indonesia itu seperti apa nih dokter? Kemarin juga ada kasus artis remaja yang ditangkap penyalahgunaan nafsa narkoba itu dokter. Seperti apa ini? Jadi kita tahu bersama ya bahwa nafsa itu kayak barang lama sih, bukan sesuatu yang baru, tapi ternyata semakin lama dia juga semakin mengikuti tren, atau kalau kita bilang di atas nggak kelihatan tapi di bawah itu sangat banyak sekali. Fenomena gunung es ya, itu yang dinamakan. Dan efek dari nafsa itu ya sangat luar biasa. Trennya semakin lama semakin bertambah, dan penggunaan tidak hanya pada kalangan remaja, bahkan sekarang sudah mulai menyasar ke usia yang lebih muda lagi, yaitu untuk anak-anak. ABG gitu ya dokter ya? Bahkan kadang-kadang ada yang ini SMP mulai mengenal berarti ya dokter ya? Iya. Karena memang banyak banget bentuk dari nafsa itu sendiri. Iya. Mulai dari yang memang barangnya benar-benar wujud nyata ya, yang harganya wow luar biasa, sampai yang murah itu banyak. Jadi seakan-akan kita pinter-pinteran sama para penyalahguna atau pemakai untuk apa sih, mereka pakai zat apa, mereka pakai ini apa. Iya. Itu. Berarti sudah masuk ke berbagai umur ya dokter ya? Karena mudah diselipin juga nafsa-nafsa cair itu sekarang kayak vape, vapor ya, itu kan juga mudah diselipin untuk liquidnya atau refillnya oleh nafsa. Mudah diselipin ini maksudnya dipakai bisa di makanan, bisa kayak tadi vapor itu tadi untuk bahan refillnya. Iya. Berarti sudah semakin modifikasinya dokter? Iya. Sudah semakin meluas sekali, sudah semakin berbagai macam dokter ya. Dan Indonesia merupakan pasar yang terbesar juga, karena penduduk Indonesia itu banyak, yang pertama, terus yang berusia muda atau usia-usia produktif juga banyak. Kuncinya ketika mereka sudah mengkonsumsi, mereka akan menjadi konsumen seumur hidup. Jadi sudah mulai menyasar di golongan-golongan atau usia-usia yang lebih muda. Usia-usia yang lebih muda ya dokter ya, tidak hanya influencer, orang awam, ya, semua lapisan ya dokter ya. Ya. Oke. Terus, nah ini nafsa ini dokter, pengertiannya. Tadi saya sudah menyebutkan sekilas kalau tidak salah singkatannya ya. Ini pengertiannya, nafsa ini pengertiannya apa dok? Oke, jadi dari akronimnya ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, jadi kalau untuk pengertiannya sendiri ada berdasarkan yang Undang-Undang Nomor 35, itu pengertian dari narkotika sendiri.
Pengertian narkotika sendiri itu zat atau bahan sintetis semi sintetis yang bisa menyebabkan depresan, atau kita bisa disebut depresan ya. Jadi membuat kita lebih lemas dan sebagainya. Terus untuk psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 hampir sama, bukan narkotika tapi bersifat psikoaktif. Kebalikan dari depresan tadi. Jadi dia stimulan yang bisa membuat kita lebih aktif, tahan melek, ya, nggak ngantuk, nggak lapar dan sebagainya. Itu masuk di golongan psikotropika. Sedangkan zat aditif lainnya itu yang bisa menyebabkan ketagihan di luar kedua zat yang di atas. Yap. Berarti apa ya dokter ya? Kayak mengurangi depresi itu masuknya yang depresan ya? Ya, yang di narkotika. Jadi memang yang pengaruhnya ke otak beda. Ya, jadi ada yang depresan. Ketika kita minum yang depresan, itu tidur itu bisa sampai 2-3 hari. Nggak makan, nggak minum, tidur doang. Berarti misalkan nih punya masalah pribadi, punya masalah keluarga, tapi tidak dikonsultasikan, larinya malah ke kadang-kadang sebagai upaya pintas, ya, pengen merasakan setelah itu gimana, sensasi, nyaman itu gimana, bahagia gimana. Padahal itu impulsif sih, hanya sementara aja. Hanya sementara dan nanti mengakibatkan kecanduan. Iya. Jadi itu kalau di rokok itu ada namanya withdrawal effect ya. Jadi nikotin itu memang bisa membikin atau membuat rasa nyaman, karena ada zatnya nikotin sendiri itu. Nah, itu masuk ke otak. Nah, otak itu memberikan sinyal bahwa oh nyaman kalau ada nikotin, ya ada nikotin dalam tubuh kita. Nah, ketika lama-lama nikotin itu kadarnya mulai turun, nah ini kita ada itu namanya kecanduan atau ketagihan. Kita pengen merasakan, aku kok pengen nyaman lagi kayak tadi, berarti aku harus ngisep lagi. Kalau konsumsinya kelewat batas, overdosis itu apa namanya? Ya, overdosis. Overdosis ya dok? Iya. Kalau kita sudah kecanduan, terus kita pengen merasakan misalkan 1 atau 2 masih kurang, kita tambah lagi seperti itu dokter. Itu bisa overdosis. Jadi semakin lama untuk mendapatkan kenyamanan itu dosisnya akan semakin meningkat. Itu memang wajar karena ya itu tadi namanya kecanduan. Kecanduan ya dokter. Yap, sudah adiksi atau edik. Adiksi. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya kawan Diska 3 tadi ya. Nanti jangan sampai coba-coba nih, apalagi untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Maaf, keliru dokter. Masalah dengan masalah. Mengatasi masalah malah timbul masalah lagi. Nah ini. Terus selanjutnya nih dokter, jenis-jenisnya ini. Tadi kan baru menyebutkan kayak depresan, terus membuat kita aktif, stimulan. Nah ini jenisnya nih. Oke, jadi kita ada ini ya, kalau digolongkan ada sebenarnya 3. 3. Tuhan itu menciptakan sesuatu itu selalu ada manfaatnya, termasuk nafsa juga tetap ada manfaatnya. Ya. Jadi ada 3 golongan narkotika, ya. Golongan 1 benar-benar dilarang karena dia peruntukannya untuk pengembangan iptek dan untuk reagensi dari diagnostik. Ya, untuk penelitian lebih mengarah ke sana. Contohnya opium, heroin, ganja dan sebagainya. Sedangkan golongan 2 berpotensi tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Ini dapat digunakan sebagai pengobatan di medis juga bisa. Biasanya untuk analgesik atau pereda nyeri yang memang dibutuhkan untuk dosis-dosis tinggi. Kayak contohnya penyintas kanker nyeri. Ya, jadi pernah membaca saya dokter, pernah lihat di berita juga itu. Dan memang untuk seperti penyintas tadi ya atau orang-orang dengan CA itu kan udah rasa nyerinya luar biasa. Ketika mereka sakit itu. Nah, itu supaya tidak tersiksa ya memang harus dikasih golongan-golongan nafsa. Ada opioid. Opioid lah ini. Opioid. Jadi memang itu tapi harus sesuai dengan resep dokter. Jadi dokter tidak akan memberikan resep yang di luar kebutuhan tubuh. Sedangkan golongan 3 ini sebenarnya ringan.
Dan ini banyak digunakan di dalam medis atau pengobatan. Contohnya kodein, ibuprofen. Terus apa namanya? Ini kalau kodein kayak banyak di obat batuk. Obat batuk ya dokter? Ya, makanya banyak ketika minum obat-obat oplosan gitu ya, minum minuman oplosan itu udah yang namanya obat batuk banyak yang dicari. Karena di situ ada kodeinnya. Terus apa? Ketika operasi obat bius ya, analgek itu juga butuh untuk morfinnya. Jadi itu penggolongan dari narkotika sendiri. Kalau alkohol itu dokter, itu masuk nafsa enggak ini dokter? Alkohol itu sebetulnya? Jadi sebenarnya kalau yang paling enteng sendiri rokok itu juga masuk. Sudah masuk ya? Iya, itu masuk di zat adiktif. Zat adiktif ya. Karena bisa menimbulkan kecanduan juga atau ketagihan ya. Kunci biasanya awal masuk itu dari rokok. Berarti Pertama yang paling ringan tadi saya bilang. Coba-cobanya dari rokok, mulai pergaulan, circle-nya, rokoknya yang mulai biasa putihan, terus mulai yang agak-agak berat. Iya, lama-lama disusupin ada susupan ganja, susupan. Nah, itu biasanya banyak dimulainya dari rokok, tapi tidak semua memang. Tapi apa? Pintu masuknya kebanyakan dari rokok. Itu tadi sudah dijelaskan juga golongan ya dokter ya. Terus apa namanya, kalau saya dulu itu pernah cek narkoba kalau nggak salah dokter ya, itu masuknya golongan berapa ya dokter ya itu ya? Amfetamin urin. Oh ya, cek urin ya. Cek urin. Itu memang banyak dipakai. Jadi untuk deteksi dini narkoba kita ada 3, ada 5, ada 7 indikator. Puskesmas itu. Jadi di puskesmas satu kota? Bisa? Ya, jadi kita punya kegiatan deteksi dini nafsa, penyalahgunaan nafsa dengan menggunakan screening ESIS, alkohol, smoke, stimulan dan sebagainya. Nah, nanti di situ kayak kuesioner gitu, kayak wawancara. Ketika di dalam wawancara itu, ini diberikan pada pasien-pasien atau orang-orang yang memang berisiko. Contohnya apa namanya, kalau di sekolah siswa-siswa yang suka bolos, sing rokok, yang nakal-nakal. Ya, yang cenderung negatif. Itu biasanya ya suka bolosan, colut, iya, yang pasti ngerokok, apa kebut-kebutan ya, ngedrak kayak gitu. Nah, dari situ nanti ketika ada temuan 2 positif, biasanya langsung kita tindak lanjuti dengan tes urin. Sama, asalnya terjangkau juga harganya, tapi seandainya dia dalam 1 hari bapak itu menghabiskan 1 pak, harga 1 pak sekarang berapa? 25, 30. Oke, itu bisa dapat 1 kilo telur. Nah, itu baru 1 pak ya? 1 pak. Kalau nanti berpak-pak, iya tinggal ngalikan ya. Terus untuk kesehatan, otomatis rokok juga itu kan banyak efeknya, mulai dari kanker, IMS, infeksi menular seksual. Karena seringnya pada nafsa itu, khususnya penggunaan jarum suntik itu memang apa namanya, mudah atau resiko tinggi tertularnya HIV dari pemakaian jarum suntik yang bersama. Pintu masuk HIV juga ya dokter ya? Bisa, ya. Itu narkoba yang penggunaannya pakai suntik. Pakai suntik. Pakai suntik. Terus apa namanya? Terus kanker. Itu juga bisa menyebabkannya, pasti terjadi pengerutan otak. Kalau kita atau pemakai nafsa. Sosial pasti dia akan dijauhi dari lingkungannya, tidak produktif dan sebagainya. Psikis dia kan nggak pede ketika dia tidak minum atau dia tidak konsumsi, tidak pakai zat. Jadi itu yang membuat dia apa namanya, oh aku pakai ini, aku pede, aku lebih percaya diri. Ya, itu secara psikisnya. Secara psikisnya sebetulnya ya. Yang terakhir bisa meruntuhkan suatu bangsa, karena yang disasar adalah generasi muda. Dimana kita tahu kalau generasi mudanya itu sudah lemah, letih, lesu, sakit-sakitan. Nah, gimana negara itu bisa kuat? Kalau untuk kesehatan ya akhirnya ke kematian, Mas. Iya. Akhirnya ke kematian, berarti sudah goal getter berarti. Istilahnya. Iya, endingnya. Endingnya. Berarti sudah apa namanya? Goal getter, endingnya sangat menyesakkan. Nah, seperti itu ya kawan Diska.
dampaknya nafsa ini sangat banyak sekali, sangat meluas bagi diri sendiri, lingkungan, keluarga, terus dampak juga ke negara. Nah, seperti itu. Baik, dokter. Terus ini Hari Peringatan Anti Narkoba Internasional nih. Ini diperingati setiap tanggal yang 26 Juni 26 Juni tadi iya. ya. Nah, ini itu diperingati dokter istilahnya untuk jadi gini. Sama temanya dokter nih. Iya, biasanya kan tiap tahun selalu ada tema ya, yang terbaru, yang upgrade ya. Jadi untuk tahun ini adalah Stop Stigma and Discrimination, Strengthening Profession. Jadi di sini kita menggandeng masyarakat, kita menggandeng semua keluarga juga. Ketika ada penyalahguna yang memang ingin tobat ya, pengen dimasukkan rehabilitasi, kembali itu ke jalur yang benar. Iya, kembali ke jalur yang benar. Jangan ada stigma, jangan ada diskriminasi, gandeng, jalan bareng untuk mereka supaya bisa kuat. Soalnya jujur, ketika pemakai atau penyalahguna itu pengen direhab, itu dia memang harus keluar dari lingkungannya, lingkungan pergaulan, pokoknya lingkungan pergaulan yang memang banyak, circle-nya kalau zaman sekarang ya, itu harus benar-benar keluar dari sana. Dan jangan lupa, pemakai itu memang godaannya besar. Jadi ketika dia udah nggak pakai berapa lama, ketika dia sudah sembuh ya, setahun udah sembuh, 2 tahun udah sembuh, nggak pakai sama sekali. Tapi ketika suatu saat dia merasakan depresi, itu dia selalu ada, aku kok pengen ngincipin lagi ya. Ya itu makanya dari sini, iya kita bergandengan tangan bersama-sama supaya para penyalahguna yang atau pemakai yang pengen tobat ya, kembali ke jalan yang benar tadi, bisa mengikuti rehabilitasinya, bisa sembuh ya, tanpa kembali lagi ke kehidupannya yang dulu. Iya. Karena mungkin stigma negatif pengguna narkoba. Ya hampir sama kayak ODGJ sih mas. Hampir sama. Ya jadi misalkan saya mantan pengguna. Nah pasti di teman-teman saya, itu. Bahkan lingkungan pekerjaan pun sudah ada ininya, kasarnya seandainya. Sekarang kan zaman medsos juga ya, orang bekerja juga dicari kan, dia punya track record jelek apa enggak. Nah itu juga sangat ngefek. Ya, untuk cari sekolah juga. Iya. Jadi begitu besar sih sebenarnya pengaruhnya nafsa untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah ini kawan Diska didengarkan ya, jadi efeknya apalagi yang masih kawan Diska yang masih remaja nih, jangan sampai coba-coba ya, karena apalagi yang masih sekolah, kuliah, ingat kalau kalian sudah konsumsi di riwayat pekerjaan, riwayat nanti untuk kita daftar kerja, nah itu pasti sudah lampu kuning ya terus ya, sudah lampu merah langsung sudah blacklist mungkin. Nah, seperti itu efeknya ya kawan Diska. Terus lanjut nih dokter, kalau kebijakan di Kota Madiun nih dokter, maksudnya ada yang mengatur enggak nih dokter? Ini dokter. Jadi alhamdulillah untuk Kota Madiun walaupun belum maksimal juga ya, itu kita sudah mempunyai keputusan wali kota terkait pembentukan tim terpadu dari P4GN, pengendalian pencegahan penyalahgunaan nafsa dan prekursor narkotik lainnya dari kepanjangan dari P4GN. Terus ini kita sudah di tahap finalisasi untuk rancangan Perda P4GN itu sendiri. Kalau untuk kerjasama kita di OPD ada Bangkas Bangpol, ada kita juga sudah kerjasama dengan Lapas, terus kerjasama juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait penyalahgunaan nafsa. Nah ini Lapas ini juga endingnya bisa masuk ke Hotel Prodio ya kawan Diska, endingnya nanti. Terus nah kegiatannya dokter dokter sampaikan tadi itu yang P4GN tadi itu dokter, program nafsa di Kota Madiun dokter. Jadi yang pasti penyuluhan ya, karena kita memang mengupayakan upaya promotif dan preventif dulu. Ya,
promotif, preventif. Di mana-mana pun di semua sektor kesehatan juga seperti itu ya. Iya. Kita promosinya di sekolah-sekolah itu juga rutin dilakukan. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan nafsa, kita bekerjasama dengan YBN dan Granat sebagai kasarnya LSM lah, yang juga care dengan nafsa. Terus screening ASIS yang tadi saya bilang ya, yang wawancara, terus dilanjutkan dengan tes urin. Terus kita melakukan pendampingan walaupun kita bekerja sama ya dengan Yayasan Bambu Nusantara, karena untuk di Kota Madiun kita punya 2 IPWL sebenarnya. Institusi penerima wajib lapor. Institusi penerima wajib lapor. Itu jadi itu suatu, bisa Fasyankes, bisa rumah sakit, bisa panti rehabilitasi swasta yang memang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan rehabilitasi. Bagi para penyalahguna nafsa atau pemakai yang usia 18 tahun ke atas, dia bisa melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi ke IPWL. IPWL tadi. Iya, tapi kalau bagi yang usia 18 tahun ke bawah, itu keluarganya bisa melaporkan. Bisa melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Untuk kasus pertama free, tidak dipungut biaya. Kalau untuk kita ada 2, Sudono untuk IPWL dari Kemenkes dan Yayasan Bambu Nusantara itu untuk IPWL-nya dari Kementerian Sosial. Ini di Kementerian Sosial ini dia bentuknya rehab sos. Kalau yang di Sudono itu adalah rehab medis. Medisnya ya. Ya, jadi dia kalau di Sudono untuk suntik khusus untuk penasun, pemakaian jarum suntik ya. Terus kalau untuk yang di YBN? lainnya biasanya di YBN. Ya, dengan paketan 3 bulan. 3 bulan bimbingan yang kasarnya yang resmi. Nah, nanti setelah itu tetap dalam pantauan dari teman-teman YBN. Teman-teman YBN. Dan di Kota Madiun rumah sakit ketergantungan obat sudah ada Pak Dokter? Belum. Yang adanya IPWL itu. IPWL tadi yang sudah disebut tadi ya, Sudono dan Yayasan Bambu Nusantara. Tapi ini kemarin kita sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan untuk pengajuan IPWL lagi di Kota Madiun, yaitu Puskesmas Ngegong dan RSUD Sogaten. Tenaganya sudah kita ikutkan pelatihan orientasi nafsa dari Kemenkes. Ya, semoga nanti SK-nya segera turun sehingga teman-teman bisa menambah IPWL yang ada di Kota Madiun. Terus menambah layanan di Fasyankes. Kalau yang melaporkan diri tadi, Mas, mandiri. Itu tidak akan yang ke IPWL untuk rehabilitasi selain free tidak kena biaya ya. Itu gratis. Juga kasarnya tidak akan kena di kepolisian, tapi hanya untuk kasus yang pertama. Maksudnya tidak kasus kepolisian ini dia mandiri, misalkan saya melaporkan saya pengguna nih, saya melaporkan mandiri ke IPWL, itu tidak akan diproses di kepolisian. Diproses secara hukum pidana maksudnya. Ya, tapi untuk pemakai pertama. Jadi pertama kali. Jadi maksudnya ketika dia sudah sembuh, terus mengulangi, kambuh lagi ya. Kambuh, terus dia pengen direhab lagi, nggak bisa. Harus berbayar nanti. Harus berbayar. Kalau itu ya Hotel Prodio. Endingnya. Nah, terus fasilitasnya dokter di IPWL tadi? Kalau di medis sebenarnya ada rawat inapnya ya. Biasa kita paling dekat untuk medis itu di Surabaya, BNN, Badan Narkotika Nasional Surabaya. Kalau untuk BNN-nya paling dekat di sini adalah di Nganjuk. Ya, tapi kalau kebanyakan dari temuan screening ASIS tadi, ya screening ASIS ada 2 temuan alkohol, rokok atau alkohol dengan ngepil ya, atau ngelim itu menghirup lem yang kaleng itu. Iya, banyak di anak-anak jalanan. Nah, itu akan dites urin. Kalau tes urin positif, kita rujuk ke IPWL. Di sana akan mendapatkan yang pertama assessment. Assessment itu kan akan diperiksa lagi. Diperiksa lagi lebih detail lagi oleh timnya yang ada di sana. Terus kalau positif ya memang berarti ikut rehab.
Tapi kalau negatif ya berarti cukup advice aja. Terus nanti ada konseling, FGD, home visit, terapi kelompok, terapi psikososial, tes kesehatan, pendampingan dan pemberian pelatihan keterampilan. Jadi biasanya para penyalahguna itu kan kalau sudah terjustifikasi pakai, dia kalau tidak berkegiatan maka dia akan cenderung terus mengkonsumsi. Ya, makanya dengan di rehab ini udah kita buat full kegiatan juga, ya, dan full pemantauan, full pembinaan, full konseling. Dibuat bikin kegiatan yang bermanfaat. Tidak nganggur, tidak halu. Halu di rumah, depresi, beban pikiran, larinya ke narkoba. Nah, seperti itu. Terus trik dan tipsnya nih untuk kawan Diska, dokter. Untuk bebas dari nafsa nih. Bebas atau apa nih istilahnya? Mencegah ya? Ya, tidak mendekat. Tidak mendekati. Pokoknya say no lah. Say no to nafsa. Say no to drug. Say no to drug. Oke, jadi pertama sih jangan pernah sekalipun mencoba. Karena tadi awalnya masuk itu sepele banget rokok. Tapi ternyata efeknya kalau keterusan bisa ke belakangnya panjang. Tetap menguatkan iman ya. Jadi kalau stres, depresi gitu, curhat, cerita. Ya, kalau nggak ada temen yang atau nggak ada tempat curhat yang bisa dipercaya, barangkali manusia nggak punya teman atau apa, ya curhatnya pada yang kuasa. Biar plong ya, mantapkan kepribadian, tetap pede. Karena saya yakin seseorang itu diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Gali kelebihannya, tonjolkan itu, insya Allah kekurangannya akan tertutup dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Tetap pakai akal sehat ya, jangan emosi. Nah, termasuk quotes ini. Quotes. Terus jangan menghindar dari masalah. Ya, selesaikan masalah itu dengan tuntas. Kalau kita berusaha menghindar semaksimal mungkin juga akan tetap banyak masalah. Contohnya kayak ini ya, berbohong. Ketika kita sudah mulai berbohong, itu nanti untuk kedepannya akan diikuti berbohong selanjutnya untuk menutupi kebohongan kita yang pertama. Kebohongan menutupi lainnya. Pilih teman, pilih lingkungan yang supportive. Kalau sekiranya kita rasa ini nggak bagus, makanya pakai logika tadi ya, jangan perasaan mulu ya. Jadi tadi lingkungan, temanku kok ngajak rokok, ini temanku kok ngajak ini, udah tinggalkan aja. Kita bisa tanpa mereka ya. Pilih kegiatan yang produktif atau yang berdaya guna. Tetap melakukan kegiatan positif sesuai hobi dan passion. Ya. Nah itu salah satunya. Ya, kawan Diska, jangan salah pilih bestie ya, bestie-bestinya ini. Kalau bestinya sudah mulai menjerumuskan ke jalan hal-hal atau yang kurang benar, kita bisa tanpa mereka. Nah, tidak punya teman curhat, manusia curhat kepada yang di atas, yang kuasa. Nah, termasuk salah satu quotes bagus, nanti saya bikin status dokter di sini. Nah, terus terakhir nih dokter, ada pertanyaan? Kak Admin, tidak ada. Terakhir nih dokter, pesannya nih untuk kawan Diska nih, mengenai nafsa nih, pesan terakhir bukan pesan terakhir, pesannya untuk kawan Diska nih, apa nih dokter pesannya? Tetap say no to drugs. Say no to drugs. Nah, bukan ngedrug balapan ya kawan Diska, drug obat-obatan maksudnya. Baik. Terima kasih dokter, tidak ada pertanyaan lagi Kak Admin. Terima kasih dokter atas waktunya, sharingnya dan diskusi tentang nafsa, karena kasusnya semakin hari bukan semakin tenggelam tapi semakin meningkat ya dokter ya tentang nafsa ini. Buktinya lapas pemuda penuh. Lapas pemuda, lapas narkoba, kita kan punya lapas narkoba. Iya, itu sudah penuh, bukan berkurang malah tambah lagi. Entah itu pemakai, pengedar, yang biasanya masuk pengedar. Iya.
Nah, jangan sampai ya kawan Diska menjadi pemakai apalagi pengedar. Nah, bikin hobi yang bermanfaat, apalagi teman-teman kawan Diska yang masih sekolah, masih kuliah, manfaatkan waktu kalian, bergunalah bagi keluarga. Nah, terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama Mas. Salam sehat selalu untuk dokter dan keluarga. Kita berjumpa lagi kawan Diska di episode selanjutnya. Kita bahas dengan tema yang lebih menarik lagi. Tetap sehat, say no to drugs. Salam sehat kawan Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.